Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini gue akan membahas salah satu tokoh yang sangat kuat dari kubu Zahard, sang pemburu manusia Calavan. Oke, langsung saja. Calavan. Saat ini dia merupakan seorang mantan komandan dari Korps 4 pasukan Zahard dan juga merupakan seorang high ranker yang tentu saja sangat kuat hingga mampu menyaingi Jin Sung Ha yang berada di posisi ranker 100 besar. Namun tak diketahui Calavan ini berada di ranking berapa. Dan sebagai seorang komandan korps, Calavan juga memiliki kapal utama yang memiliki bentuk seperti kelabang dengan ukurannya yang sangat besar, cukup besar hingga dapat melilit kandangnya Yama. Lalu untuk penampilan Calavan sendiri, Xiu mengatakan bahwa konsep karakter Calavan ini adalah seorang pria muda Jerman ambisius yang ingin memenuhi tujuannya dengan brutal. Calavan memiliki postur tubuh yang cukup besar dan terlihat kokoh. Dia juga memiliki mata berwarna biru dan berambut pirang. Dikatakan juga di antara semua pasukan Zahard, Calavan merupakan orang yang paling militeristik. Seperti yang kita ketahui, Calavan ini sangat kuat, terutama dalam pertahanan. Melihat dari penampilannya saja sudah menunjukkan bahwa Calavan ini sangat kokoh. Sulit rasanya untuk membayangkan Calavan tumbang. Apalagi ditambah dengan tampang tenang psikopat yang terlihat akan melakukan apapun demi perintah, membuat Calavan benar-benar mengintimidasi dan cenderung menakutkan. Lalu untuk kepribadiannya sendiri, Calavan ini merupakan fans berat dan sangat loyal pada Zahard. Dia bersedia melakukan apapun demi kedamaian sang raja. Bahkan dia selalu menyebut Zahard sang raja sejati yang maha kuasa. Dan tentu saja Calavan dapat mengatakan hal tersebut karena ia tidak ada di lantai 43 saat kedatangan Enryu. Namun keloyalannya ini juga bisa dibilang menjadi kelemahan baginya. Saking loyalnya Calavan pada Zahard, misi adalah nomor satu di atas apapun bagi Calavan, termasuk masalah pribadinya. Contohnya pada saat di Arc Tembok Koeksistensi, Calavan mempunyai misi untuk membangkitkan pahlawan tembok. Di sana Calavan juga bertemu dengan Bam. Mengingat kegagalannya membunuh Bam dan merupakan penyebab Calavan kehilangan posisi komandannya, di sana saat itu ia bisa saja langsung membunuh Bam. Namun karena mengikuti perintah adalah nomor satu dan misi Calavan juga mengenai pahlawan, jadi dia mengesampingkan masalah Bam. Yang jelas-jelas Bam adalah sumber masalah bagi Zahard. Lalu sebagai mantan komandan korps, Calavan ini juga bisa dibilang merupakan pria terhormat atau gentleman. Dia selalu bersikap sopan dan tegas. Terbukti saat ia bertemu kembali dengan Jin Sung Ha di perjalanannya menuju stasiun terakhir, ia dengan ramah menanyakan kabar tentang Jin Sung Ha dan masih tetap menghormatinya sebagai mantan gurunya. Lalu Calavan juga memiliki prinsip untuk menghormati tekad seseorang. Contohnya seperti saat warga tembok koeksistensi menghina Dowon sang penyelamat mereka, Calavan mengenyahkan orang tersebut karena menghina tekad Dowon. Berikutnya untuk latar belakangnya sendiri, dahulu lebih tepatnya 3000 tahun sebelum cerita TOG dimulai, di suatu tempat di dalam menara, tepatnya di desa Miyabuchan, ada seorang ranker yang menjaga sesuatu yang disebut sebagai esensi keberanian. Dan ranker tersebut adalah Calavan. Namun masa lalu Calavan bukan hanya sekedar menjadi penjaga batu saja. Jadi keluarga Calavan ini telah menjaga esensi keberanian tersebut dari generasi ke generasi. Nah, ranker terkuat dari desa atau keluarga tersebut kemudian akan menjadi penjaga esensi keberanian. Dan ketika seseorang dalam keluarga tersebut menjadi ranker, ia akan kembali ke desa dan melawan penjaga tersebut. Dan siapapun pemenangnya akan melanjutkan tugas menjaga esensi keberanian, baik si penjaga maupun si penantang. Dan hal itu terus berulang, di mana ayah dan anak akan terus saling membunuh satu sama lain untuk melanjutkan tradisi menjaga batu. Mendengar hal bodoh tersebut, Jin Sung Ha kemudian tertarik dan pergi mengunjunginya. Sesampainya di sana, sepertinya Calavan dan Jin Sung Ha pun kemudian bertarung. Saat itu Jin Sung Ha jelas berada di atas angin. Namun Jin Sung Ha juga terkesan dengan kemampuan Calavan, yang merupakan seorang ranker bau kencur tapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Lalu Jin Sung Ha yang mengetahui tentang tradisi dalam keluarga Calavan kemudian memberikan beberapa wejangan pada Calavan. Mendengar hal tersebut, akhirnya Calavan pun mulai sadar. Dan secara tidak langsung, Jin Sung Ha menciptakan seorang psikopat bernama Calavan. Lalu suatu hari Jin Sung Ha menemui Calavan kembali. Dan Calavan ternyata telah menghancurkan patung yang telah dijaga keluarganya dari generasi ke generasi tersebut dan mengambil permata yang ada di dalamnya, yaitu esensi keberanian. Saat itu Jin Sung Ha juga merasakan bahwa kekuatan Calavan sudah benar-benar berbeda sejak terakhir ia bertemu. Dan Jin Sung Ha juga beberapa kali menawarkan Calavan untuk menjadi seorang Slayer. Namun dengan hormat, Calavan menolak tawaran tersebut. Mendengar hal tersebut, Jin Sung Ha tak bisa berbuat apa-apa lagi, dan hubungan mereka pun berakhir sampai di situ. Lalu setelah itu Calavan dikatakan berlatih selama berabad-abad dan memulai perjalanannya. Tapi sebelum lanjut, sebenarnya apa itu esensi keberanian? Apakah itu hanya batu permata berkekuatan super saja? Tentu saja tidak.
Esensi keberanian merupakan sebuah batu permata yang dijaga oleh keluarga Kalavan dari generasi ke generasi. Dahulu pada saat Kalavan pertama kali menyentuh esensi keberanian, dia melihat sebuah kilas balik tentang seorang pria yang terus-menerus bertarung hingga ia menciptakan sebuah gunungan mayat. Dan ketika pria tersebut berdiri di atas gunungan mayat yang ia buat, pria tersebut kemudian menyadari suatu hal dan kemudian berhenti bertarung, lalu menyegel dirinya di dalam sebuah permata. Dan akhirnya Kalavan pun mendapatkan kekuatan pria tersebut, yaitu esensi keberanian. Namun karena ia telah melihat masa lalu dari pria tersebut, Kalavan juga menyesal. Kalavan beranggapan bahwa mungkin ia akan mengalami tragedi yang sama dengannya, dan Kalavan pun akhirnya memutuskan untuk berdiam diri di desa selamanya. Namun setelah sekian lama, Kalavan pun akhirnya menyadari bahwa kalau hanya diam saja, tidak akan ada yang berubah. Dan akhirnya Kalavan pun berniat menyatukan menara di bawah satu kekuatan, dan perjalanannya pun dimulai. Dengan kekuatan yang telah ia dapat dan latih tersebut, Kalavan dengan mudah menjadi seorang high ranker kelas atas. Dan dengan kekuatan besar itu, Kalavan juga bermaksud untuk menghilangkan perang dan membuat seluruh makhluk yang ada di menara bersatu dengan mendominasi mereka dan membuat mereka tunduk pada satu kekuatan besar. Lalu Kalavan juga selalu mengambil orang yang ia suka dan dijadikan pelayannya, sehingga akhirnya Kalavan mendapatkan julukan sang pemburu manusia. Namun suatu ketika Kalavan bertemu dengan Zahar, dan ia mulai menyadari bahwa Zahar adalah orang yang dapat memenuhi harapannya. Akhirnya Kalavan pun memutuskan untuk bergabung dengan pasukan Zahar. Dan dengan kepribadian gilanya itu, Kalavan berniat membuat semua orang yang menentang Zahar tunduk padanya. Berikutnya untuk kekuatan Kalavan sendiri, sebagai seorang yang pernah menjabat sebagai komandan pasukan Zahar, tentu saja kekuatannya tak usah diragukan lagi. Bahkan dikatakan bahwa jika ada sebuah misi yang ada komandan korps di dalamnya, misi tersebut mustahil untuk gagal. Namun sayangnya hal tersebut dipatahkan oleh Bam, karena bagaimanapun Bam adalah seorang irregular yang tidak mengikuti aturan menara. Lalu sebagai high ranker, Kalavan ini tak diketahui menempati posisi berapa. Namun melihat dia mampu untuk mengalahkan Jin Sungha, kekuatannya sudah jelas berada di posisi 100 besar. Dan seperti yang kalian tahu, Kalavan juga memiliki kekuatan yang disebut sebagai esensi keberanian. Kekuatan tersebut dapat menciptakan sebuah energi berwarna biru berupa sebuah ledakan yang sangat kuat. Dengan ledakan tersebut, Kalavan dapat memanfaatkannya sebagai serangan juga pertahanan. Dia dapat menghancurkan serangan lawan sekaligus langsung menyerang dengan ledakannya tersebut, sehingga pertahanan dan serangan Kalavan benar-benar sangat kuat dan sulit untuk ditembus. Lalu di arc markas Lopebia, Kalavan yang dibuat kepayahan oleh White hingga kehilangan sebelah lengannya, bahkan dapat langsung membuat lengan buatan dari energi esensi keberaniannya dan langsung baku hantam kembali. Dan yang kedua adalah pertahanan yang dimiliki oleh si Kalavan ini. Kalavan memiliki pertahanan yang benar-benar alat parah. Bahkan dahulu saat Kalavan masih menjadi seorang ranker baru dan bertarung dengan Jin Sungha, Kalavan masih tetap dapat berdiri setelah menerima pukulan dari Jin Sungha selaku high ranker yang berada di posisi 100 besar, yang mana hingga membuat Jin Sungha terkesan dan menawarinya posisi Slayer. Bukan hanya itu, Kalavan juga memiliki tubuh yang lebih kuat dari keluarga H, yang terkenal akan kekuatan fisiknya yang sangat kuat. Dan terbukti Jin Sungha yang merupakan seorang high ranker kelas atas dari keluarga H saja cukup kesulitan menembus pertahanan milik Kalavan. Lalu Jin Sungha juga mengatakan kalau tubuh kuat Kalavan ini ia dapatkan dari tradisi penjaga batu yang telah dilakukan keluarganya dari generasi ke generasi, sehingga melahirkan keturunan terkuat, yaitu Kalavan. Lalu pertahanan Kalavan yang telah menjadi komandan pasukan Zahar bahkan lebih gila lagi. Ia dapat bertahan dari serangan pamungkas milik Jin Sungha, seorang high ranker yang berada di posisi 100 besar dan hanya menerima luka parah. Padahal serangan Jin Sungha itu bisa dibilang merupakan serangan one hit kill. Saking kuatnya pertahanan Kalavan, ia bahkan selalu mengabaikan serangan-serangan yang menurutnya tidak berbahaya. Contohnya serangan dari Karaka, ia bahkan tidak menggubrisnya sedikit pun di arc markas Lopebia. Lalu pertahanan Kalavan juga sukses membuat White kesal, di mana Kalavan dapat menahan serangan-serangan dari pedang terkuatnya hanya dengan tangan kosong, yang membuktikan bahwa pertahanan Kalavan ini bukan main. Lalu Kalavan ini juga cukup hebat dalam bela diri. Dengan esensi keberanian yang berisi kekuatan seorang ahli bela diri dari masa lalu ditambah kemampuannya sendiri, ia terlihat dapat menyaingi Jin Sungha yang disebut sebagai master bela diri dari Fug sekaligus keluarga H. Jadi dengan kekuatan serangan dari esensi keberanian ditambah pertahanannya yang absurd, jika diibaratkan si Kalavan ini merupakan seorang tanker super kuat dengan damage yang gak ngotak. Ketika dia mengaktifkan esensi keberaniannya, kekuatan dan pertahanannya pun semakin gila. Bahkan White yang telah mendapatkan kembali kekuatan aslinya pun masih tetap kerepotan dan belum berhasil menumbangkan Kalavan. Dan yang terakhir untuk sepak terjang Kalavan di menara sendiri, Kalavan pertama kali diperlihatkan pada season 2 arc stasiun terakhir, di mana ia diperlihatkan berada di kapalnya dan sedang menuju stasiun terakhir.
sebagai komandan Korps Pasukan 4 yang ditugaskan untuk menghabisi semua orang yang berada di kereta neraka. Namun semuanya berjalan di luar perkiraan Kalavan, di mana kereta neraka tiba lebih cepat dan di tengah jalan Kalavan juga dihadang oleh mantan gurunya, Jin Sung Ha. Setelah sekian lama tidak bertemu, Kalavan pun menyapa Jin Sung Ha dengan baik. Namun seperti yang kalian tahu, karena kedua orang tersebut memiliki tujuan yang bertentangan, pertarungan pun tak terhindarkan. Di sana Jin Sung Ha sukses memberikan luka parah pada Kalavan. Namun Jin Sung Ha mendapatkan luka yang lebih parah lagi, dengan kedua lengannya hancur. Walaupun Kalavan juga cukup menyesal telah menghancurkan lengan Jin Sung Ha, Kalavan bahkan mengatakan bahwa lengan Jin Sung Ha setara dengan esensi keberanian. Dengan keadaan yang sudah benar-benar kacau, Kalavan pun menggunakan teleportasi yang ada di kapalnya pada dirinya, dengan mengambil semua risiko yang ada. Dan voila, Kalavan sukses berteleportasi. Yang ajaibnya, dia langsung berada di hadapan sang target utama, Bam. Namun dengan berbagai gangguan, Kalavan pun akhirnya gagal membunuh Bam. Lalu setelah gagalnya Kalavan, ia pun dipanggil ke markas besar pasukan Zahar. Dan seperti yang seharusnya, Kalavan pun diberi sanksi oleh komandan tertinggi pasukan Zahar, yaitu Adori Zahar. Ia diturunkan dari posisinya dan juga sebelah lengannya diikat. Mengetahui hal tersebut, salah satu petinggi di sana juga berkata bahwa seorang komandan yang kalah dalam perang hanya diberi sanksi seringan itu, yang artinya mungkin Kalavan seharusnya mendapatkan sanksi yang sangat berat atas kegagalannya sebagai komandan. Namun sepertinya Adori masih berniat untuk mempertahankan Kalavan untuk suatu hal. Yang gue rasa niat Adori ini juga berkaitan dengan kejadian pada arc saat ini, markas Lopebia. Setelah mendapat hukuman tersebut, Kalavan juga menerima sebuah misi dari Adori untuk menyusup ke dalam tembok keeksistensi dan melepas segel pahlawan di sana. Singkat cerita, pahlawan pun berhasil dibangkitkan dan memilih untuk bergabung dengan Kalavan. Dengan syarat ia harus melepaskan Bam dan menjaga adiknya. Karena yang nomor satu itu adalah misi, Kalavan pun menyetujuinya. Setelah itu Kalavan kembali mendapatkan misi untuk pergi ke Sarang, salah satu markas Lopebia. Singkat cerita, Kalavan pun sampai di Sarang dan bertemu dengan komandan pasukan Korps 4 yang baru, yaitu Pobidau Liborikun. Karena telah menyelesaikan misinya dengan baik, di sana Kalavan juga diangkat menjadi komandan divisi dan mendapatkan tugas untuk menjaga benteng terluar Sarang bersama dengan semua pasukan Korps 4 yang merupakan bawahannya dahulu. Singkat cerita, perang pun dimulai. Di sana Bam hampir sampai dan akan bersiap melepas mantra yang ada pada tembok. Namun sayangnya benteng yang lain tiba-tiba muncul, yaitu Kalavan. Di sana Kalavan mengancam Bam akan merubahnya menjadi debu jika ia berani mendekati tembok. Namun Karaka datang membantu dan suatu adegan menarik pun terjadi. Bahkan di sana Kalavan pun merasa sedikit aneh, di mana kedua murid Jin Sung Ha berkumpul dan berniat membunuhnya, yang mana Kalavan juga merupakan mantan murid Jin Sung Ha. Lalu pertarungan antara tiga murid itu pun tak terhindarkan. Singkat cerita, pada saat Bam terpojok oleh Kalavan, White kemudian muncul dan mengambil alih pertarungan. Di sana Kalavan yang sebelah lengannya terikat sukses dibuat terpojok oleh White. Lalu karena Kalavan juga berjanji tidak akan melepas ikatannya walaupun dia sekarat, menerima telepon mesra dari Liborik, komandan pasukan Korps 4 yang baru. Di sana Liborik memuji kinerja Kalavan yang sangat luar biasa. Namun Liborik menelpon Kalavan bukan karena hal tersebut. Liborik kemudian menyampaikan sebuah strategi yang bahkan membuat Kalavan terhentak, yaitu untuk menjaga agar tak ada yang mengganggu kapal utama Korps 4 menuju kandang dan meledakkan diri. Mendengar hal tersebut, Kalavan pun cukup bimbang karena ledakan yang akan dihasilkan cukup kuat untuk membuat semua anak buahnya yang ada di sana musnah. Namun sebagai tentara yang loyal pada Zahar, ia pun menyanggupi hal tersebut dengan syarat jika rencananya gagal, Liborik harus bertanggung jawab dengan nyawanya. Liborik pun merasa direndahkan sekaligus tertantang, lalu menyuruh Kalavan jika rencananya gagal untuk datang membunuhnya dan mengambil kursi komandan kembali. Lalu lanjut cerita, dalam keadaan yang sudah benar-benar genting karena kapal sudah siap untuk meledak, di sana Bam juga sudah siap untuk melakukan sesuatu. Namun tentu saja, di sana Kalavan juga sedang bersiap untuk merubah Bam menjadi debu dengan kekuatan penuh. Namun sesaat sebelum melancarkan serangannya, kapal pun meledak. Dan saat itu ada satu adegan di mana Kalavan tidak jadi meluncurkan serangannya. Dan diperlihatkan sedikit flashback pada saat dirinya sedang merekrut para anak buahnya dahulu. Yang gue rasa sepertinya saat itu Kalavan juga berharap pada Bam untuk melakukan sesuatu pada ledakan tersebut. Yang mana dari awal Kalavan juga sebenarnya memiliki perasaan yang campur aduk terhadap Bam. Karena dia merupakan murid yang membuat Jin Sung Ha, mantan gurunya, sekaligus orang yang dia hormati, sampai mengorbankan nyawanya demi melindungi Bam. Namun di saat yang sama, Bam juga merupakan sebuah ancaman yang berbahaya dan perlu dimusnahkan. Di beberapa kesempatan Kalavan juga selalu melepaskan Bam dan malah cenderung penasaran untuk melihat perkembangan Bam. Lanjut cerita, beruntung ledakan pun bisa diredam oleh Bam. Melihat kapalnya hancur dan juga anak buahnya yang dibuang oleh Liborik, Kalavan pun cukup terpuruk.
Namun tak lama, sesuai janji karena rencananya gagal, Kalavan pun berniat membunuh Liborik dan mengambil kembali posisi komandan korps. Lalu berikutnya terjadi suatu kejadian yang tak terduga, di mana Kalavan menawarkan kesepakatan untuk ikut membantu pasukan BAM menuju tembok berikutnya. Di sana Kalavan berniat untuk menghandle pasukan Korps 4 yang baru seorang diri, dan jika dia sukses membunuh Liborik, ia akan melindungi pasukan BAM hingga Jin Sungha berhasil diselamatkan. Dengan berat hati, BAM pun menerima tawaran tersebut, dan petualangan ketiga murid untuk menyelamatkan gurunya pun dimulai. Lalu seperti yang kita tahu, di chapter terbaru, Kalavan pun berada di garis terdepan dan membuka serangan pertama. Ia bahkan mengancam pasukan Korps 5 yang berjaga di tembok kedua akan dimusnahkan jika menghalanginya. Nah, di sini banyak yang beranggapan bahwa Kalavan akan mati pada arc kali ini. Apakah Kalavan benar-benar akan mati? Melihat situasi yang ada, Kalavan sepertinya memang telah kehilangan cukup banyak tenaga setelah pertempuran di tembok sebelumnya. Namun Kalavan juga tidak terlihat selelah itu. Jadi sepertinya dia sudah siap dan benar-benar akan bertarung habis-habisan di tembok kedua, terutama jika Liborik muncul. Dan tentu saja, di sini hanya ada dua kondisi, Kalavan hidup atau mati. Jika Kalavan hidup dan sukses membunuh Liborik, gue rasa Kalavan juga tidak memiliki banyak pilihan. Yang pertama, Kalavan mungkin akan kembali membentuk kelompok sendiri, tanpa terikat dengan siapapun. Namun jika seperti itu, Kalavan juga pastinya akan dicap sebagai pengkhianat dan menjadi sasaran pasukan Zahar. Lalu yang kedua, melihat sifat Kalavan yang sangat setia pada Zahar, mungkin dia akan benar-benar kembali pada pasukan Zahar setelah membunuh Liborik, dengan mengambil segala resiko yang ada. Dan yang ketiga, mungkin Kalavan juga bisa berafiliasi dengan Fug, seperti Evan Kel. Apalagi mengingat Kalavan juga mantan murid Jin Sungha, mungkin jika BAM sampai mengetahuinya, dia akan mengajak Kalavan bergabung dengannya. Karaka saja yang merupakan orang yang sangat dibenci BAM dahulu, setelah mengetahui dirinya juga merupakan murid dari Jin Sungha, BAM pun berdamai dengan Karaka dan berhubungan dengan baik. Mungkin Kalavan juga akan seperti itu dan menjadi best friend forever dengan BAM juga Karaka. Lalu jika Kalavan mati, mungkin Kalavan akan mewariskan esensi keberaniannya pada BAM, dan jiwanya pun mungkin akan dilahap oleh White. Tapi mengingat kepribadian White yang kadang menjadi waras dan manusiawi, ia juga mungkin akan melepas jiwa Kalavan dengan tenang. Ya, semua itu cuma opini gue semata, tentu saja tidak bisa dipastikan kebenarannya. Mungkin jika kalian punya opini sendiri, bisa tulis di kolom komentar. Nah, kurang lebih itulah penjelasan mengenai Kalavan. Untuk next video, mungkin gue akan membahas dua komandan sekaligus dan merecap sedikit tentang arc saat ini, markas Lopebia. Mohon maaf untuk kekurangan dan kesalahannya. Like, share, subscribe bila suka, komen bila ada kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.